Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat ainahu, apabila berkhutbah ihmarrat ainahu, kedua matanya memerah. Jadi kebiasaan Rasulullah di saat khutbah maka kedua matanya memerah. Wa ala sautuhu, dan suaranya pun meninggi, keras. Washtadda ghadabuh, dan kelihatan sangat marah. Hatta ka'annahu mundiru jaishin, seolah-olah beliau panglima perang. Jadi ini kebiasaan Rasulullah, sehingga sunnah bagi orang yang khutbah kalau ingin mencontoh Rasulullah yaitu seperti ini. Di saat berkhutbah kedua matanya memerah, suaranya pun meninggi, keras, lantang, seolah-olah seperti panglima perang. Kita tahu panglima perang ketika menyuruh tentaranya pasti dengan semangat, menyuruh tentaranya dengan lantang suaranya, tidak melembek. Apa ada panglima perang ayo maju, maju, nggak ada. Panglima perang kok lembek kayak gini. Jadi namanya panglima perang pasti suaranya keras dan semangat. Maju, siap, tempur. Seperti itu. Ini orang yang berkhutbah dicontohkan Rasulullah seperti ini. Beliau kalau berkhutbah seperti panglima perang. Begitu pula kan, ini mungkin keluar dari sedikit pembahasan. Kalau antum di saat adzan pun juga lantang, keras, sebagaimana dicontohkan Bilal. Bilal kalau adzan suaranya lantang dan keras agar terdengar di seluruh penjuru. Jadi kalau adzan jangan malah mendayu-dayu seolah-olah nangis. Nah ini ngajak orang sholat atau ngajak nangis? Hayya ala sholat. Nah, ini ngajak sholat atau ngajak nangis? Sehingga kalau mau adzan, mau ngajak orang sholat, semangat, lantang, jangan mendayu-dayu atau jangan seolah-olah sedih. Ini kok kita kembali kepada hadis Rasulullah di saat khutbah seperti panglima perang. Yaqul sabbahakum wa massakum. Hati-hati kalian di saat pagi bisa jadi tentara musuh menyerang kalian di pagi hari. Wa massakum, hati-hati kalian di sore hari bisa jadi musuh kalian menyerang di sore hari. Ini panglima perang terus memberi hasungan untuk berhati-hati dari musuh, siap menyergap, siap menyerang. Begitulah Rasulullah SAW dalam memperingatkan umatnya. Kita pun juga benar-benar siap siaga. Setiap saat musuh kita menyerang. Siapa? Setan mengincar kita di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, terus mengincar kita. Kapan kita lengah, kita diserang. Sehingga kita berhati-hati. Wa yaqul, dan Rasulullah SAW bersabda, bu'istu ana wa sa'atu kahataini. Aku diutus
wasa'ah dalam keadaan hari kiamat, aku dan hari kiamat, kahataini seperti dua ini. Wa yakrinu baina usbu'aihi, beliau merekatkan dua jarinya, as-sababah wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah. Rasulullah menyatakan, aku diutus dan hari kiamat seperti ini. Jadi Rasulullah diutus itu sama hari kiamat sudah dekat. Diibaratkan seperti jari telunjuk dan jari tengah. Wa yaqul, dan Rasulullah SAW bersabda, amma ba'du, fa inna khairal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah Ta'ala. Wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang baru dalam agama. Wa kullu bid'atin dolal. Setiap perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ini khutbah Rasulullah, kharal hadis, sebaik-baik ucapan. Jadi kalau kita ingin menghafal, hafalkan sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah. Jangan kita bangga dengan ucapan orang-orang kafir. Kan banyak ya ucapan-ucapan kafir yang tersebar, tertulis di buku-buku atau di pensil atau di mana. Ada ucapan time is money, waktu adalah uang. Ini ucapan orang kafir. Tidak perlu dihafalkan, tidak perlu ditiru, tidak patut dibanggakan. Yang harusnya kita hafalkan adalah kitab Allah, karena ini sebaik-baik ucapan. Kita hafalkan Al-Quran, kita meroja Al-Quran, membaca dapat pahala. Ini kelebihan, keutamaan Al-Quran banyak sekali, tidak ada bandingannya dengan ucapan manusia. Wa kharal hadi Muhammad, baik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad. Jadi petunjuknya Nabi Muhammad SAW, bukan petunjuknya mbah atau petunjuknya nenek moyang, tapi petunjuk yang terbaik adalah petunjuknya Muhammad SAW. Sumanya kul, Rasulullah SAW kemudian bersabda, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi. Aku lebih utama dibanding orang mukmin daripada jiwanya sendiri. Jadi Nabi Muhammad SAW lebih utama dibanding masing-masing jiwa mukmin, yaitu Nabi SAW lebih utama untuk dimuliakan, dihormati, dan dicintai daripada mukmin, bahkan pada dirinya sendiri. Man taraka malan fali ahli, barang siapa yang meninggalkan hartanya, maka harta tersebut untuk keluarganya. Orang kalau meninggal, hartanya bagi ahli warisnya. Wa man taraka dainan aw doyaan fa ilayya wa alayya. Barang siapa meninggalkan hutang atau tanggungan, maka itu kepadaku dan tanggung jawabku. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita baca syarahnya, syarah dari Al-Alama Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Naqala al-muallif rahimahullah ta'ala
mu'allif penulis rahimahullah ta'ala menukil si mana kalau an Jabir, pada apa yang dinukil oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, fi bab tahdzir minal bid'ah, bab hati-hati dari bid'ah, peringatan dari kebid'ahan bid'ah, dari perkara-perkara baru dalam agama. Qala Jabir berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila berkhutbah, yakni yaumul Jumat, yaitu di hari Jumat, marrat ainahu, matanya, kedua matanya memerah. Jadi, tapi kalau kita tidak seperti itu ya tidak perlu dibuat-buat. Nggak perlu matanya kemudian diwarnai biar merah. Enggak. Ini dahulu Nabi di saat berkhutbah matanya, kedua mata bisa memerah untuk menunjukkan keseriusan dalam memberi peringatan, memberi nasihat. Wa ala sautuhu, dan suara Nabi pun meninggi, lantang. Washtadda ghadabuhu, dan seolah-olah Nabi marah dengan marah yang sangat. Wa inna makana yaf'alu hada, sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan hal ini li'annahu aqwa fit ta'sir ala sami, karena ini hal tersebut lebih kuat untuk memberi pengaruh kepada pendengar. Jadi agar kalau ada yang tidur langsung bangun. Ketika ngantuk-ngantuk, suaranya khotib keras, wah kaget. Jadi perhatian lagi. Nah kalau masih suara khotib sudah keras, sudah lantang, ternyata kok masih tidur, nah berarti ini alamat ini dia sudah 14 di kencingi setan. Kalau merasa ngantuk, segera berwudu. Jangan kita dibiarkan kemudian sampai tidur. Bahkan sallallahu alaihi wasallam yakunu ala hadil hal lil maslahah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keadaan ini karena ada maslahat, karena ada kebaikan. Jadi Rasulullah khutbah dengan lantang, dengan seolah-olah marah, ini tujuannya untuk kebaikan. Wa illa fa innahu minal ma'lum annahu sallallahu alaihi wasallam kana ahsanun nasi khuluqan. Hanya saja sudah diketahui bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Jadi keseharian beliau tidak terus marah-marah. Jadi di saat khutbah saja Rasulullah kelihatan marah, suaranya tinggi. Tapi keseharian beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau akhlaknya akhlak yang terbaik, murah senyum. Sampai apa? Rasulullah bersabda, "Tabassumuka li akhika shadaqah." Senyumanmu kepada saudaramu sedekah. Ini hasungan Rasulullah. Kita suruh banyak-banyak senyum kepada saudara. Jangan suka marah-marah. Kalau suka marah-marah ini bukan akhlaknya Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW menasihati sahabatnya gimana? Ada seorang datang pergi menuju Rasulullah dan berkata pada Rasulullah, "Ausini, wahai Rasulullah, nasihati aku." Apa nasihat Rasulullah? La taghdab, jangan engkau marah. Sampai Rasulullah mengulangi 3 kali, la taghdab, jangan marah. Ini menunjukkan orang pemarah, orang yang suka marah-marah ini sifat jelek. Karena sifatnya Rasulullah bukannya tipe orang yang pemarah, tapi sifatnya Rasulullah akhlak yang bagus, murah senyum, murah
menegur orang, tegur sapa, ramah. Wa alyanuhum arikatan, dan Rasulullah karakternya sangat lembut. Beliau kalau malu kelihatan di pipinya memerah. Ini karakter beliau sangat lembut, bukan keras. Jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW hendaklah mendidik jiwa kita agar jangan suka marah. Didiklah diri kita agar mudah tersenyum, mudah untuk memaafkan. Jangan sedikit-sedikit misalkan diganggu temannya langsung marah melotot. Nah, ini nggak ada tuntunan Rasulullah. Tuntunan Rasulullah banyak-banyak memaafkan, akhlaknya baik, tutur katanya baik. Lakin likulli maqalun. Akan tetapi di setiap tempat ada ucapan tersendiri. Jadi walaupun Rasulullah kebiasaannya murah senyum, mudah urusannya, tidak suka marah, tapi ada tempat-tempat khusus yang beliau juga marah. Fal khutbah yang bagi antaharroka al-qulub. Khutbah hendaklah itu bisa menggerakkan hati, menggetarkan hati. Khutbah Jumat hendaklah semestinya itu bisa menggerakkan hati, yang hatinya tadinya lalai jadi sadar, yang awalnya hatinya kemana-mana dia jadi perhatian. Waktu sirufin nufus, dan hendaknya semestinya khutbah memberi pengaruh dalam jiwa. Wadzalika fi maudu'iha, yaitu pada tempat-tempatnya, pada harus sesuai sikonnya, kondisinya. Wa fi kaifiyati ada'iyah, dan pada keadaan dalam menyampaikan khutbahnya. Jadi waktunya pas disampaikan. Misalkan saat-saat ini banyaknya bencana alam gara-gara kesyirikan, gara-gara maksiat, gara-gara zina, khamar, nyanyian, akhirnya terjadi musibah-musibah di negara kita. Ini kondisi saat ini pas, yaitu khutbah membahas jeleknya kesyirikan, jeleknya kemaksiatan, dampak-dampak buruk dari maksiat adalah hancurnya suatu negeri. Dampak-dampak jeleknya dari bid'ah-bid'ah dan khurafat dan syirik, ini dampaknya merusak suatu negara. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Itu ana wasa'ah kahataini." Rasulullah SAW bersabda, aku diutus dan kiamat, dalam keadaan kiamat kahataini. Aku sama kiamat ini sudah dekat. Wa yakrinu baina sabbahan wal wusta. Rasulullah SAW menggandengkan, merekatkan antara jari telunjuk dan jari tengah, yakni bainal usbaini, yaitu antara dua jari, as-sababah wa ya allati bainal wusta wal ibham, yaitu tengah-tengah antara jari tengah dan jari ibu jari. Ini as-sababah, ini jari telunjuk, terletak antara ibu jari dan jari tengah, jari telunjuk. Wal wusta, dengan jari tengah. Wa anta idza qaranta bainahuma wajadtahuma mutajawirataini. Jika apabila engkau menggandengkan keduanya antara jari tengah dan jari telunjuk, kamu dapati keduanya
saling berdekatan, saling melekat. Wajadta annahu laisa bainahuma illa farqun yasirun. Engkau dapati tidak ada antara keduanya kecuali hanya sedikit perbedaan. Ya kan? Ini kalau direkatkan perbedaan sedikit. Panjangnya pun beda sedikit. Jaraknya enggak ada, sedikit sekali. Laisa bainal wusta was-sababa illa syai'un yasir. Miqdaru dhufr aw nisfin dhifr. Tidak ada antara jari tengah dan jari telunjuk melainkan sesuatu yang sedikit. Miqdaru dhufr, sekedar hanya satu kuku. Jadi jaraknya ini hanya satu kuku atau nisfi dhufr, setengah kuku. Wal makna anna ajalad dunya qaribun. Artinya masa akhir dari dunia itu sudah dekat. Wa annahu laisa biba'id, dan bahwasannya masa berakhirnya dunia itu tidaklah jauh. Jadi bagi kita walaupun kita masih muda, terus kita berupaya untuk bertakwa, terus menambah kebaikan. Karena Rasulullah dan hari kiamat ini dekat sekali. Wa hadza kama fa'ala sallallahu alaihi wasallam data yaumin haitsu khataban nas fi akhirin nahar. Dan ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW di suatu hari, di saat berbicara kepada manusia di akhir siang. Wasyamsu ala ru'usin nahl. Matahari di atas pucuk kurma. Jadi Rasulullah berkhutbah, ini matahari di atas pohon kurma. Kan? Bentar lagi menjelang sore kan. Jadi sedikit lagi waktunya. Faqala Rasulullah SAW bersabda, "Inna lam yabqa min dunyakum illa mislama baqiya min hadzal yaum." Sesungguhnya tidaklah tersisa dari dunia kalian kecuali seperti sisanya hari ini. Jadi Rasulullah di saat bersabda seperti ini, matahari sudah ada di atas. Sisa hari tinggal sedikit lagi. Setelah itu berakhir menjadi malam. Ini hari kiamat sudah dekat. Jadi jangan tunda-tunda beramal soleh. Jangan menyangka aku masih muda, aku masih sehat, besok-besok saja. Jangan tunda-tunda dalam beramal soleh. Fa idza kana al-amru kadzalik wan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-an mata lau alfun wa arba'umi'ah sanah. Walaupun keadaan seperti itu, perkaranya seperti itu, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-an mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang sudah meninggal. Lau alfun wa arba'umi'ah sanah. Padahal sekarang berapa? 1400 tahun. Sekarang apa? 1440-an. Walam takumil qiyamah, dan belum tegak hari kiamat. Jala hada ala anna dunya tawilatul amat. Hal ini menunjukkan bahwasanya dunia itu lama. Jadi walaupun Rasulullah menunjukkan mata di saat Nabi diutus sama hari kiamat ini sudah dekat, tapi ini ternyata sampai sekarang belum tegak kiamat, menunjukkan lama waktunya. Walakin ma yuqaddiruhu ba'dul julujin min umri dunya al-madi bimalayin fa'ada kharsun. Akan tetapi apa yang diperkirakan
dipersangka, kira-kira diprediksi oleh sebagian geologi, pakar ahli masalah perbumian. Orang yang ahli menaksir ini bumi ini berapa tahun lagi akan hancur. Ini apa yang diperkirakan oleh orang ahli-ahli geologi tentang umur dunia yang telah lalu, bimalayin pada jutaan tahun yang lalu. Fahada khorson, ini hanya dugaan saja, hanya perkiraan saja. Seperti orang dulu pernah kita mendengar tahun sekian-sekian akan kiamat, ternyata sampai sekarang belum kiamat. Ya, karena hanya perkiraan. La yusaddaqu wa la yukadzabu, tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa didustakan. Walaupun dia pakar bumi, ahli bumi, ini tidak bisa dibenarkan. Bahwa ka'akhbari Bani Israel, ini seperti berita Bani Israel. Li'anna ulaisa ladaina ilmun min kitabillah aw sunnah Rasulih sallallahu alaihi wasallam fi miqdari ma madha min ad-dunya. Karena tidak ada pada kita ilmu baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan kadar ukuran yang telah lalu dari dunia. Jadi dunia itu sudah berjalan berapa tahun? Sudah berjalan tinggal berapa persen? Enggak tahu. Wala fi miqdar ma baqiya minna ala wajhi taqdir. Dan kita tidak pula tahu ukuran apa yang tersisa dari sisi takdir, pembatasan. Kita tidak tahu yang sudah berjalan dunia ini sudah 50%, sisanya 50, atau yang sudah berjalan 70 tinggal 30. Kita tidak tahu. Nah, bumi ini apa? Bumi ini kan disifati perempuan ya. Al-ardu itu wa idal ardu muddat. Bumi ini jika dihamparkan, sifatnya bumi wanita. Jadi kita nggak tahu bumi ini apakah sudah masih gadis atau sudah nenek-nenek. Jadi kita tidak tahu apakah bumi ini mau hancur atau masih lama. Wa inna ma huwa kama daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam hadil amsal. Hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi permisalan ini. Wa syai'u alladzi laisa 'alaihi dalil min kitab wala sunnah wa wa min akhbari ma madha fa inna laisa maqbulan. Sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasul dari berita-berita yang telah lalu, fa inna laisa maqbulan, hal tersebut tidak bisa diterima. Wa inna ma yanqasimu ila salasati aqsam, hanya saja bisa digolongkan menjadi 3 macam. Al-qismul awal, bagian yang pertama, ma syahida syar'u bi sidqihi fa hada yuqal li syahadati syar'i. Sesuatu yang disaksikan oleh syariat dengan kebenarannya, maka ini kita terima. Ini bisa diterima karena persaksian syariat tentangnya. Jadi berita-berita yang telah lalu, sebagaimana yang ada dalam hancurnya umat-umat terdahulu, kaumnya Nabi Nuh kena banjir bandang, kaumnya Ad kena angin, dibinasakan dengan angin oleh Allah Ta'ala, kaum Samud dibinasakan oleh Allah Ta'ala dengan suara yang menggelegar. Ini ada dalam Al-Quran sehingga kita membenarkannya. Wasani yang kedua, ma syahida syar'u bikatbihi fahada yuraddu li syahadati syar' bikatbihi.
Yang kedua yaitu syariat ini, yaitu Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah, mempersaksikan atas kedustaannya. Maka ini bisa ditolak, bisa dibantah karena persaksian syariat atas kedustaannya. Jadi dalam syariat menyatakan ini dusta, maka kita pun katakan dusta. Katanya bumi sebagai poros, kemudian matahari apa? Yang jadi poros apa? Matahari, kemudian buminya mengelilingi matahari. Ini dusta. Padahal sebaliknya, bumi yang diam, mataharinya yang keliling. Sebagaimana dalam surat Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Mataharilah yang beredar, bukan buminya yang muter. Nah, kalau bumi muter kita pusing, kita mungkin nggak bisa tidur, nggak bisa berdiri. Buminya muter. Yang muter hanya yang berputar adalah matahari. Jadi ungkapan atau pendapat bahwasanya bumi berputar ini keliru, dusta, maka kita pun dustakan. Wasalis yang ketiga, ma laisa fihi hada wala hada. Apa-apa yang tidak ada ini dan tidak pula ini. Jadi tidak dibenarkan oleh syariat dan tidak pula didustakan oleh syariat. Fa hada yutawaqqafu fihi. Maka ini kita tawakuf, kita biarkan saja. Ima an yakuna haqqan wa ima an yakuna batilan. Bisa jadi hal tersebut benar, bisa jadi hal tersebut keliru. Wa yadullu li hada qaulu ta'ala. Yang menunjukkan hal ini firman Allah Ta'ala, alam ya'tikum naba'al ladina min qablikum qaumun nuhin wa 'adin wa samud wal ladina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Bukankah telah datang kepada kalian berita tentang umat-umat sebelum kalian, yaitu kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Samud dan orang-orang setelah mereka? La ya'lamuhum illallah. Tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah Ta'ala. Fa'idha hasaral ilma jalla wa ala fi nafsi fa'innahu la yatalaqi ilma ha'ula illa min wahyi azza wa jalla. Apabila ilmu tersebut Allah batasi hanya untuk dirinya, jadi yang mengetahui keadaan mereka, kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Samud ini hanya Allah Ta'ala. Fa innahu la yatalaqi ilma haula. Tidaklah kita mendapatkan pengetahuan tentang mereka kecuali dari wahyu dari Allah Ta'ala. La ya'lamuhum illallah. Tidak ada yang mengetahui mereka melainkan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini umat-umat terdahulu yang mengetahui persisnya yaitu Allah Ta'ala. Kita pun mengetahui keadaan mereka sebagiannya saja, itu berdasarkan dari Al-Quran, dari wahyu Allah Ta'ala. Tahunya di saat mereka hancur, tapi kita tidak tahu dahulu awalnya mereka kehidupannya gimana, pertengahan kehidupan mereka bagaimana. Tahu-tahu mereka sudah hancur, dihancurkan Allah Ta'ala. Fa'ayu ahadin yadda'i syai'an fima madha mimma yata'allaqu bil bashariyah au bi tabi'atil ard au aflat au ghairiha fa innana la nusaddiqu wa la nukadzibu. Siapapun yang menyangka, siapapun yang mengaku-ngaku sesuatu fima madha pada apa yang telah lalu mimma yata'allaq bil bashariyah, terkait dengan manusia atau terkait dengan tabiatil ard, tabiat bumi, au aflak atau perbintangan, au ghairiha atau selainnya, fa innana la nusaddiqu wa la nukadzibu. Sesungguhnya kita tidak membenarkannya dan tidak mendustakannya. Bal nuqassim
ma akhbara bi ilal aqsam as-salasah as-sabithah. Bahkan kita bagi hal tersebut apa yang dia gambarkan menjadi 3 pembagian yang telah lalu tadi. Jadi kita kalau syariat membenarkannya kita benarkan. Kalau syariat mendustakan kita dustakan. Kalau syariat membiarkan maka kita biarkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita baca. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.